مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas setiap nikmat Allah, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Dan satupun dari nikmat-nikmat Allah itu tidak ada di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Oleh karenanya, mari kita bersyukur, mempergunakan setiap nikmat Allah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah menitipkan nikmat-nikmat itu kepada kita, sebelum Allah mencabut, mengambil nikmat itu satu persatu dari kita. Semoga dengan syukur kita Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Kalaupun ia tidak bertambah dalam bentuk jumlah, pasti ia akan bertambah dalam bentuk berkah. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib wasiatkan kepada dirinya sendiri dan kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas hidup kita dalam pandangan Allah, bahwa semulia-mulianya derajat, semulia-mulianya kedudukan di sisi Allah adalah yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin
Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 2. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal khutbah. Pada ayat ini, pada surah ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa ayat ini dimulai dengan menyatakan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memuji Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi memuji Allah. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Maha Perkasa. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila ayat Al-Quran didahului dengan kata memuji Allah, atau dengan kata lain, ada juga dalam bentuk lain yusabbihu lillah atau subhanalladzi. Ayat-ayat yang seperti itu apabila didahului ayat Al-Quran ini dengan ayat-ayat yang seperti itu artinya ayat yang setelahnya penting dan harus mampu kita jadikan untuk sebagai pelajaran. Ayat setelahnya tentu ayat yang begitu penting yang harus kita ambil iktibar padanya. Maka di dalam surat Al-Hasyr ini didahului oleh Allah dengan kata-kata sabbaha lillah, memuji akan Allah. Seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu apa kira-kira pesan penting yang harus kita ambil pelajaran padanya pada ayat setelah keterangan memuji Allah ini? Allah sampaikan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Allah sampaikan kepada kita, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng pertahanan mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka, dan Allah mendatangkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan kaum muslimin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika itu kaum Yahudi telah menetap dan bertempat tinggal di sana, di Madinah. Ada 3 kelompok besar Yahudi ketika itu. Yahudi dari Bani Nadir, Yahudi dari Bani Quraidah, dan Yahudi dari Bani Qainuqa. 3 kelompok besar Yahudi ini telah menetap sebelum Rasulullah SAW dan orang-orang beriman yang berhijrah ketika itu, sebelum Rasulullah datang ke Madinah.
Mereka menempati tempat-tempat yang strategis. Mereka memiliki tempat tinggal di sana. Mereka menetap di sana. Kemudian oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, orang-orang beriman ketika itu di kota Madinah, mempersatukan semua orang yang ada di Madinah itu, termasuk orang Yahudi yang sudah berada di sana. Maka di dalam ayat ini khusus menceritakan tentang Yahudi Bani Nadir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah hendak menyatukan kaum Muhajirin, kaum Ansar, termasuk kaum Yahudi Nadir, Bani Nadir ketika itu, maka ada suatu perjanjian yang terkenal, yang kita semua sama-sama mengetahui, perjanjian persaudaraan, yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Beberapa isi dari Piagam Madinah itu diantaranya membahas, menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban penduduk Madinah ketika itu, dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, juga kaum Yahudi Bani Nadir. Dan salah satu yang lain dari perjanjian itu adalah setiap warga negara Madinah memiliki kewajiban untuk menjaga kota Madinah dari serangan luar, untuk menjaga kota Madinah agar aman dari serangan luar. Namun kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Bani Nadir adalah Yahudi, kafir Yahudi. Mereka ternyata melanggar perjanjiannya yang telah dibuatnya, yang telah disepakatinya, yang telah ikut ditandatanganinya. Mereka bersekongkol dan mereka bersekongkol dengan bani-bani yang lain. Mereka bersekongkol dengan Bani Quraidah dan Bani Ghatafan. Mereka membocorkan rahasia kekuatan umat Islam ketika itu. Mereka menyampaikan titik-titik lemah kota Madinah kepada kaum kafir Quraisy. Bani Nadir ketika itu menyakiti kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin ketika itu. Bahkan yang luar biasanya, merencanakan juga pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ini sudah merupakan tabiat Yahudi, persis apa yang terjadi hari ini di Palestina. Orang Yahudi itu memang sifatnya membunuh. Orang Yahudi itu memang sifatnya mudah membunuh, mudah menyakiti, mudah melanggar janjinya yang telah disepakatinya. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ini digambarkan pula oleh Allah, walaupun sebenarnya bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang pengecut, di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang Yahudi itu memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Orang Yahudi itu memiliki rasa takut yang luar biasa. Rasa takutnya itu ditanamkan oleh Allah ke dalam hati-hati mereka. Ketika dilakukan penyerangan oleh Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu, mereka gentar, mereka takut. Yang sebelumnya benteng-benteng pertahanan yang mereka buat dengan kokohnya, mereka hancurkan dengan tangan-tangan mereka sendiri.
Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini. Mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka dan tangan-tangan kaum muslimin. Itu disebabkan rasa takut yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati-hati mereka. Persis sama juga dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini. Bangsa Yahudi Zionis laknatullah di sana memiliki rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga mereka membuat benteng-benteng pertahanan, benteng pertahanan udara yang kemudian dikenal dengan Iron Dome itu, yang memiliki kekuatan 70 km lebih, dapat mendeteksi serangan-serangan yang datang dari luar. Ketika roket-roket Palestina menyerang kekuatan mereka, hanya beberapa bagian kecil yang mampu menembus benteng pertahanan mereka, mereka segera mengajukan perdamaian. Ini menandakan mereka itu memiliki sifat pengecut, memiliki sifat penakut. Mereka bunuhi wanita-wanita dan anak-anak, mereka bunuhi warga-warga sipil. Ini juga menandakan bahwa mereka adalah bangsa yang pengecut, bangsa yang penakut. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita agar kekuatan datang kepada umat Islam ini, bahwa musuh kita adalah musuh yang penakut, bahwa Islam ini adalah agama, adalah kelompok agama yang kuat, yang mampu insya-Allah menghancurkan musuh-musuh Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini harus kita ambil pelajaran agar datang keberanian kepada kita, agar datang kekuatan kepada kita untuk menghancurkan kezaliman, untuk menghancurkan musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Allah akan senantiasa membantu orang-orang yang beriman, berserah diri kepadanya. Allah akan senantiasa mendatangkan kekuatannya, pertolongan yang datang dari sisinya. Sampai kapanpun insya Allah akan kita tunggu. Kita tunggu datangnya pertolongan Allah di bumi Palestina saat ini. Kita tunggu datangnya Nasrullah kepada kaum-kaum mukminin, kaum muslimin, para mujahid di Palestina dan di negeri-negeri muslim yang teraniaya saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat surah Al-Hasyr ini Allah katakan di dalam penggalan ayat itu, fa'tabiru ya ulil absar, jadikan pelajaran wahai orang-orang yang memiliki wawasan. Semoga kita mampu untuk menjadikan pelajaran hingga mendatangkan kekuatan kepada kita, sampai datangnya pertolongan Allah kepada kita kaum muslimin di belahan dunia ini, sehingga akhirnya nanti Islam ini akan menguasai dunia ini, sehingga akhirnya nanti Islam ini akan dipimpin oleh satu penguasa, oleh satu pemimpin yang mengajak kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajak kepada keadilan, yang membawa kepada kemakmuran dunia ini insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Apa saja yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan pada khutbah yang pertama. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina ila siratim mustaqim. Allahumma ihdina ila siratim mustaqim. Allahumma ihdina ila siratim mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ashdud wa ta'ataka ala a'daika a'da'ad-din. Allahumma ashdud wa ta'ataka ala a'daika a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا